Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masak bakso berbahan campuran daging nabati porang dan dicampur dengan gel glukomanan porang. Bahan yang digunakan daging 400 gram, daging sapi boleh dicampur. Kalau saya menggunakan daging sapi, tepung tapioka 200 gram dan bumbu-bumbu biasa seperti bakso, pembuatan bakso, bawang putih, bawang goreng, bawang merah goreng, lada, bubuk secukupnya, garam, dan bumbu. Royco sapi, menggunakan royco sapi sekitar setengah sendok teh dan kaldu jamur. Oke, dan nanti kita akan menggunakan chopper dan menggunakan tambahan sedikit air es. Kenapa sedikit? Karena kita sudah menggunakan glukomanan ya, gel glukomanan. Kita masukkan ke dalam chopper. Pertama, choppernya kita nyalain dulu, kita pastikan berfungsi dengan baik. Oke. Nah, dimasukkan yang keras dulu ya. Daging nabati itu dia juga alot yang seperti daging sapi. Ini ya. Ini daging nabati. Ini daging nabati sama teksturnya juga alot. Jadi harus dicampur sama daging waktu proses penggilingan, atau dibawa ke tempat penggilingan bakso juga bisa. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin dulu daging nabati di bawah, daging sapi. Oke. Untuk memudahkan, saya sudah memotong kecil daging sapinya. Kita masukin gel porangnya, glukomanan ya. Ini tercampur rata dan juga untuk membantu menghancurkan daging dan daging nabatinya. Semua bumbu bahan dimasukkan ya. Gunakan sedikit air es. Sedikit aja air esnya. Kita tutup. Oke. Bismillah.
Kita periksa dulu apakah kehalusannya sesuai dengan selera. Ada yang suka seperti bakso urat, dia tentu agak kasar, dan ada bakso yang halus. Oke, wangi ya. Ini chopper baru beli, jadi pisaunya masih tajam. Oke, setelah halus sesuai dengan yang kita inginkan, saya rasa saya harus nambahin sedikit tepung, sedikit air ya, karena tepung belum masuk, ini aja udah kental. Udah bisa dipulung sebenarnya. Kalau buat konsumsi rumah tangga atau dikonsumsi sendiri, sedikit tepung tambahin diaduk rata udah cukup ya. Tapi kalau buat jualan bisa ditambah tepung dengan daging 400 gram, daging nabati 50 gram, dan gelnya 100 gram. Bisa ditambahkan tepung 300 sampai 400 tepung tapioka ya, 400 gram. Oke, tambahkan sedikit air. Oke, RS ya, air dingin, untuk membantu proses pengentalannya lebih cepat. Oke, kita masukin tepungnya. Nggak usah kasih pengembang ya, nggak usah dikasih baking powder atau apa-apa yang lain. Kenapa? Gel glukomanan itu glukomanan ya, yang sudah terdapat dalam daging nabati maupun dalam gel glukomanan itu merupakan bahan pengembang alami. Jadi buat makanan bakso, pempek, ataupun otak-otak, ataupun bakery ya, itu sangat cocok. Dianjurkan untuk mencampurkannya glukomanan ini. Dalam olahan industri kerupuk juga bagus pengembang. Jadi kita nggak usah pakai injet apa segala macam lagi ya. Oke, dicampurkan. Udah ya, sebentar aja. Oke, udah tercampur rata. Oke, kita pindahkan ke dalam baskom dan proses pencetakan. Atau dari sini aja bisa ya. Kita keluarkan pisaunya. Ya, kita keluarkan aja pisaunya dari sini dan kita aduk dari sini aja. Nggak usah ngotorin baskomnya yang lain. Chopper memudahkan kita untuk bikin bakso di rumah, bakso sehat untuk konsumsi keluarga, memberikan hidangan yang sehat untuk keluarga. Saya sudah mencuci tangan sebelumnya ya, sebaiknya kita adonin, pulenin pakai tangan. Oke, kita aduk. Ini ya, ini siap dibikin bakso. Nih, baksonya ya. Nanti akan kita masukkan, bulat-bulatkan dan masukkan ke dalam rebusan air yang mendidih. Dan seperti biasa, sedang mengapung kita ambil dan bakso siap diolah menjadi bakso kuah, bakso goreng, atau baksonya dioseng-oseng. Ya, saya akan panasin air terlebih dahulu.
tutup biar cepat mendidih ya. Pancinya, airnya dalam panci kita tutup sebentar. Bakso bisa dibulatkan menggunakan 2 sendok ataupun pakai tangan. Ya, dibulatkan seperti biasa. Kalau saya lebih suka pakai tangan ya, satu tangan dan satu untuk membulatkan. Nah. Oke, airnya sudah panas. Bisa langsung dibulat-bulatkan aja kok. Nih, bulatkan, rebus ya. Ini bakso ini adalah salah satu produk olahan turunan dari olahan porang ya. Jadi porang itu selama ini rakyat Indonesia seperti kita belum terbiasa, belum familiar dengan yang namanya porang, apa porang, tapi sudah banyak menanam mulai dari 10 tahun yang lalu, sekarang sedang booming-boomingnya. Dan setelah dilakukan oleh penelitian oleh para ahli, ternyata dalam porang itu terdapat zat glukomanan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Glukomanan itu dapat melancarkan pencernaan, mengatasi sembelit, menurunkan kadar gula dalam darah. Kenapa? Karena jika dikonsumsi secara rutin masuk ke usus kecil, dan dari usus kecil itu akan merangsang pembentukan insulin. Jadi insulinnya terbentuk, aliran darah lancar, dialirkan ke seluruh tubuh, jadi gula darah normal atau terkontrol begitu. Jadi kita bulat-bulatkan sampai habis. Banyak juga ya dapatnya ya. Ini sudah lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, udah 12. Ini masih banyak. Tangan nggak boleh basah, kering aja. Jadi nanti baksonya tuh lembut dan kenyal juga, tapi lembut. Nggak usah dikasih pengenyal. Jadi hindarkan sekarang penggunaan borak, karena borak itu sangat berbahaya bagi kesehatan dalam jangka panjang. Sayangi tubuh Anda, sayangi keluarga Anda dengan memakan makanan sehat. Terima kasih sudah mengikuti YouTube-nya Dapur Porang. Dapur Porang asli dari Juwana, Pati, Jawa Tengah. Oke. Ya, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar apa sih daging nabati porang. Daging nabati porang adalah daging yang dihasilkan dari olahan umbi porang menjadi daging nabati dengan proses dan tahapan-tahapan tertentu. Tapi semua alami, bisa dilakukan skala rumah tangga. Dan Dapur Porang siap mengadakan pelatihan jika teman-teman semua berminat. Kami siap datang untuk mengadakan workshop pelatihan cara pengolahan umbi porang menjadi daging nabati porang. Jadi di samping untuk kesehatan keluarga, ini juga bisa membuka peluang usaha UMKM. Bisa menggantikan produk makan yang sudah ada itu yang campurannya menggunakan borak, pengembang yang tidak alami, pencampuran yang tidak sehat, digantikan dengan daging nabati.
Atau bisa juga mungkin menciptakan produk-produk baru, produk-produk makanan baru dari olahan umbi porang ini. Daging nabati bisa diaplikasikan buat semua makanan. Dan tepung glukomanan juga sama, bisa untuk semua makanan dan juga bisa untuk minuman. Nah, lain kali kita akan membuat video tutorial cara membuat minuman yang segar, sehat, berbahan campuran glukomanan. Oke ya, sebentar kita stop dulu, kita selesaikan dulu pemasakan bakso satu tahap ini. Teman-teman, ini baksonya. Rebusan ya. Tahapan pembuatannya sama dengan bakso yang lain, tapi hasilnya nanti lebih bagus, lebih kenyal dan lebih lembut dan kenyal. Biasanya kan lembut, oh berarti kebanyakan air, harus tambah tepung. Ini nggak perlu. Ini sudah mulai. Ini loh baksonya. Jadi akan berasa sekali dagingnya karena tepungnya dikit. Kita sudah dikentalkan oleh gel glukomanan dan daging nabati. Oke ya, sekarang ini sudah matang, sudah naik ke permukaan. Kita angkat ya. Oke, baksonya sudah matang. Ini kita angkat. Ya teman-teman, sudah jadi, kita matiin dulu. Bakso daging sapi berbahan campuran daging nabati porang dan gel glukomanan. Terima kasih sudah mengikuti Dapur Porang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayo semua kita mengenal porang, menanam porang, mengolah porang menjadi makanan sehat dan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman, hasil dari bakso yang barusan kita masak. Ini warnanya memang agak gelap ya, karena ini daging sapi dicampur dengan daging nabati porang dan gel glukomanan. Nggak ada campuran daging ayamnya. Kalau seandainya kita mau campur daging ayam, warnanya akan sedikit terang. Tuh, itu sesuai dengan pilihan selera masing-masing. Silakan coba. Jangan lupa mengikuti Dapur Porang, like dan subscribe ya. Dan kita akan membuat video-video makanan berbahan campuran daging nabati porang dan gel glukomanan porang berikutnya. Oke.